Shalom. Haleluya. Terpujilah Allah di antara para Allah. Karena kami tahu Engkau Allah yang kudus bagi kami. Jemaat Gaby Blessing yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita sebagai tempat yang paling kudus. Karena kita mau menjumpai Allah yang maha kudus. Haleluya. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kami yang ada di rumah, kami siap untuk menikmati berkat Tuhan, menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, supaya kami berjumpa dengan Tuhan. Lewat pujian kami dikuatkan, dengan firman Tuhan kami yang lemah, kami dimenangkan, kami disegarkan, dan kami boleh bertumbuh
dapat kami banggakan. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita boleh ada hari ini di anugerah Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Shalom. Luar biasa ya. Kita adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hari ini ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan yang akan saya bawakan saya ambil dalam kitab Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Jadi saya beri judul hidup ini adalah misteri. Tapi kalau kita berjalan dalam kehendak Tuhan, maka kita akan berhasil di dalam segala kehidupan kita, ya. Hidup ini memang misteri, ya. Mari kita akan bacakan dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Judul perikop di dalam Lembaga Alkitab Indonesia itu jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ayat 13, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat-sehat, ya. Hidup ini memang penuh misteri, ya. Tetapi kalau kita berjalan bersama Tuhan,
dalam kehendak dan rancangan Tuhan, saya percaya dengan yakin saudara akan hidup berjalan bersama Tuhan dan Tuhan akan memenangkan dan hidup kita akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Biarlah judul firman Tuhan hari ini, hidup adalah misteri, tapi kita harus berjalan sesuai dengan kehendaknya Allah. Firman Tuhan katakan di dalam Yakobus 4 ayat 13, jadi sekarang. Jadi kalau hari ini, sekarang, ini berbicara hari ini, sekarang. Hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Jadi hidup ini harus ada perencanaan dalam hidup kita. Jangan kita menunda-nunda waktu. Jadi sekarang. Jadi di satu saat kita punya kesempatan, apapun yang Tuhan berikan dari kehidupan kita, jangan kita menunda-nunda waktu. Sekarang lah. Jadi sekarang hai kamu berkata hari ini lakukanlah yang baik untuk Tuhan. Atau besok, atau nanti saja. Tapi kalau kita tidak diberi kesempatan, itu akan lewat. Ya, kesempatan itu akan lewat. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus lihat situasi dan kondisi kita. Jangan kita menghambat ya apa yang ingin kita perbuat. Kalau kita ingin berbuat baik hari ini, sekarang kita akan lakukan perkara-perkara buat Tuhan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini. Hidup ini adalah misteri. Jadi kalau kita diberi kesempatan Tuhan hari ini untuk berbuat baik, lakukanlah. Jadi hidup kita harus penuh perencanaan. Ya, harus ada rencana yang harus kita lakukan. Misalkan kita berpacaran, ya ini anak-anak muda yang ada di rumah ya. Jadi kita harus punya perencanaan. Jangan menunda-nunda waktu kita, buang-buang waktu percuma. Kalau kita udah berpacaran, masa kita harus berpacaran sampai 8 tahun, 10 tahun tapi nggak menikah-menikah, mendingan dipisahkan aja. Udah nggak jadi dah pacaran sama kamu, kagak ada rencananya. Jadi kita mesti punya perencanaan yang matang hari ini atau besok. Nah, kita kalau berpacaran, nih kita kapan mau menikah nih, gitu ya. Ya untuk anak-anak muda ini, anak-anak muda, ya. Misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi dia tidak mengajakin menikah, mendingan udah lewat dah, saya cari yang lain aja lah. Nggak ada perencanaan. Jadi kalau kita menemukan hari ini, jangan kita menunda-nunda waktu. Ya kalau kita sudah mendapatkan situasi kondisi yang baik, kita mau pergi ya hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu. Jadi ada suatu tujuan. Ada satu tujuan. Misalnya kita mau pergi nih. Ya. Kamu mau kemana? Nggak tahu nih. Yang penting saya pergi naik bis. Nggak tahu kemana aja. Itu nggak ada tujuan namanya. Begitu juga dari dalam kehidupan rumah tangga kita. Kalau kita nggak punya tujuan. Jadi kalau Tuhan sudah kasih kesempatan, jangan kita tunda-tunda waktu Tuhan. Lakukanlah. Waktu Tuhan pasti adalah waktu yang terbaik buat kita. Jadi ada perencanaan yang matang. Harus dilakukan dengan penuh hikmat. Ya. Seperti kita mau membangun sebuah menara, misal atau sebuah rumah, ya. Tentu kita akan merencanakan apakah untuk membangun sebuah rumah seperti ini berapa ongkosnya, berapa tukangnya, pembayaran tukang, ada rencana yang matang. Jadi kita bisa menghitung. Begitu juga dalam hidup kita. Jangan kita sudah bertahun-tahun sampai umur 42 juga belum menikah. Itu orang yang nggak punya perencanaan yang matang namanya. Jadi kalau kita hidup, kita harus hidup punya perencanaan. Jangan buang-buang waktu kita percuma. Ya, anak-anak muda. Saya sering bilang sama anak-anak saya, kalau kamu mau menikah harus cepat-cepat. Umur
bilang umur berapa 30 tahun, umur berapa. Jadi kita punya perencanaan ke depan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Jangan pacaran berlama-lama. Saya bilang sama anak saya harus. Jadi kita juga tidak punya membuat malu keluarga cewek gitu ya, anak saya laki. Jadi kita harus punya perencanaan yang matang. Jadi harus ada perencanaan. Jadi kalau kita kekurangan hikmat, kata kitab Yakobus, minta kepada Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan. Bagaimana? Ya, bagaimana kita supaya perencanaan kita selama setahun ini, kan firman Tuhan, kalau saya tinggal di kota Anu, ya bukan kota Anu dah, kota A. Di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Jadi kita percaya kalau kita penuh hikmat, ya, supaya tidak ada masalah di kemudian hari, ya, di dalam kita sebuah perencanaan. Kalau kita berpacaran juga kan kita akan melihat, oh ini cowok saya kalau saya ajak ke gereja nggak mau, wah ini berarti bukan dari Tuhan, gitu ya. Jadi ada perencanaan yang matang. Begitu juga membangun rumah, membangun usaha. Selama saya membangun gereja di tempat ini juga saya punya perencanaan. Tidak, oh begini, oh langsung buka gereja. Enggak, nih perencanaan. Kita harus matang semuanya, berjalan dengan matang. Supaya apa yang Tuhan mau itu bisa terjadi. Bukan soal ambisi loh ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yang di rumah. Kita tuh perlu, ambisi itu perlu, ya. Tekad itu perlu. Tapi yang jangan ambisius. Kalau kita berambisius untuk dapat melakukan hal-hal yang lain, itu namanya perencanaan kita tidak matang. Kita terlalu ambisius. Nah, itu berbahaya. Tapi ambisi perlu untuk kita membuat kita semangat. Ya, saya memang orang saya nih dari dulu ya, saya punya ambisi. Selama 26 tahun saya bekerja, saya punya ambisi, saya harus punya toko. Bagaimana caranya saya harus punya toko? Masa saya harus bekerja terus, di jalanan terus? Saya punya ambisi. Bagaimana caranya supaya saya dapat mempunyai sebuah toko dan bisa menjual apa yang saya kerjakan selama ini, bidang yang saya kerjakan. Itu harus bukan ambisius ya Bapak Ibu. Kalau ambisius berarti kita menghalalkan segala cara, sikat sana sikat sini, ya, menghalalkan segala cara untuk mendapat keuntungan. Itu salah. Ambisi penting Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara yang di rumah, mungkin Bapak Ibu, anak-anak muda. Saya sebagai gembala senang kalau seorang anak muda itu punya ambisi yang kuat, ya. Saya harus jadi apa gitu. Jadi punya tujuan, perencanaan yang matang supaya goal kita ini berhasil gitu ya, berhasil. Bukan sebuah kesombongan, tapi ini benar, harus ada perencanaan di dalam hidup kita ya. Jadi janganlah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, saudara-saudaraku, anak-anak muda, mari kita minta hikmat Tuhan ya. Kalau kita kekurangan hikmat, minta hikmat dari Tuhan. Kita beriman, minta Tuhan tolong buat hidup kita. Ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Memang kita hidup ini adalah misteri. Kita nggak tahu besok kemana, kita kemana. Besok kita, hari-hari ini banyak orang nggak tahu apa itu. Ya, di masa pandemi COVID ini banyak yang tidak tahu. Hari ini boleh ada, besok nggak ada ya. Karena kita nggak tahu. Kita sering lihat orang-orang terdekat kita, baru kemarin bertemu sama teman-teman lama, tiba-tiba udah hilang, ya, udah dipanggil Tuhan. Biarlah kita percaya, setiap kehidupan adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Setiap kesempatan jangan kita abaikan, ya. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Jadi hari ini kita mau melakukan apapun sesuai perencanaan Tuhan, maka itu adalah kesempatan kita. Jangan kita abaikan.
Ya, jangan kita abaikan setiap perencanaan Tuhan, kesempatan yang Tuhan beri. Karena kesempatan yang Tuhan berikan selalu datang di waktu yang tepat. Ya, saya katakan lagi, sewaktu kesempatan itu datang, kesempatan itu adalah waktu yang tepat yang Tuhan berikan. Ya, kalau saya mau cerita ya, kesempatan itu saya membuka sebuah toko waktu itu karena suatu kesempatan ada. Ya saya sih nggak tahu ini kesempatan Tuhan. Pas yang punya toko itu meninggal, saya mendapat dulu saya sales tripack. Jadi saya mendapatkan 3.000 tripack yang saya harus jual. Dan orang yang biasa beli tripack saya meninggal. Dan saya tawarin, dia nggak berani. Jadi tempatnya lah dipakai buat saya, dikasih. Ini kamu pakai gudangnya untuk menaruh tripack 3.000 lembar ini. Saya pikir ini kesempatan, gitu ya. Jadi kesempatan itu saya pakai. Saya taruh barang saya 3.000 lembar. Karena saya percaya ini toko bagus gitu. Toko yang menjual tripack potongan bagus, tapi ya punyanya meninggal. Mendadak karena sakit jantung, dia naik sepeda di tengah jalan meninggal. Tapi karena itu tripack saya jual sama dia biasanya, karena buat dipotong-potong, buat sablon, saya taruh aja di gudangnya. Kata orangnya taruh aja di gudang situ, nanti kalau kepake baru dibayar. Ya udah saya taruh di gudang itu. Tapi lama kelamaan saya bilang, waduh nggak enak nih. Udah tempatnya saya kontrak aja. Dia bilang nggak usah bayar, taruh aja. Tapi saya nggak mau utang budi. Saya bilang saya bayar tempatnya. Maka saya mendapat kesempatan. Jadi kesempatan itu jangan ditunda-tunda Bapak Ibu. Taruh kesempatan itu benar-benar di hadapan Tuhan. Jadi hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi kesempatan itu jangan disia-siakan Bapak Ibu. Karena hidup kita ini seperti uap, kita nggak tahu bahwa hari ini kita ada atau besok nggak ada. Jadi di saat kesempatan ada, kita ambil buru-buru, ya. Jangan kita tidak mengambilnya, maka akan hilang itu, ya. Kesempatan itu seperti dewa itu ya, dewa kesempatan di legenda Cina itu cuman rambutnya di depan sedikit, cuman 3 lembar, semuanya botak. Dewa kesempatan itu rambutnya cuman 3, semuanya botak. Kalau saya kan botak di belakang. Kalau dewa kesempatan itu di depan cuman rambutnya 3, semuanya botak. Jadi kesempatan itu lewat, kita nggak bisa ngambil, nggak bisa menggapainya lagi karena udah kelewatan, karena nggak ada rambut lagi untuk dijamah. Begitu juga kesempatan. Jadi Bapak Ibu, hidup ini adalah kesempatan. Jangan kita sia-siakan kesempatan. Hidup ini adalah misterinya Tuhan. Jadi di saat kesempatan ada, mari kita raih, jangan kita abaikan. Karena kesempatan yang Tuhan berikan selalu datang tepat pada waktunya. Ya, kesempatan selalu datang tepat pada waktunya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama tadi hidup harus ada perencanaan supaya kita tahu jalannya Tuhan. Dan hidup ini adalah kesempatan, jangan kita sia-siakan kesempatan. Karena hidup kita ini seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Karena umur manusia kata firman Tuhan, Alkitab katakan cuma 70 tahun. Kalau kita kuat tambah 80 tahun. Kalau dikasih bonus 10 tahun udah encok lah, inilah pegel lah, ya semuanya sia-sia. Maka dari itu di saat kesempatan ada, ambil, raihlah kesempatan itu. Dia pasti lenyap kalau saudara tidak mengambilnya. Ya, yang ketiga ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku yang saya cintai di dalam Kristus Yesus, ayat 15 berkata, jika Tuhan menghendaki, setiap perencanaan kita, setiap kesempatan yang kita ada, kita bawa kepada Tuhan. Tuhan, apakah ini yang Tuhan kehendaki? Kita doakan.
Kita tanya sama Tuhan seperti Daud. Waktu Daud ingin melawan bangsa orang Amalek, orang Amori, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa ini harus saya maju? Apa saya mundur? Kalau Tuhan katakan maju, dia maju. Kalau Tuhan katakan mundur, jangan, dan aku akan berperang. Ya, serahkan semua pada Tuhan. Begitu juga dalam hidup kita. Ya, biarlah kesempatan yang Tuhan beri kepada kita, kita tanyakan, Tuhan, apakah ini jodoh saya? Sudah 5 tahun saya berpacaran dengan pacarnya ini, tapi dia tidak ngasih kesempatan, dia tidak kasih jawaban apa-apa. Tanya sama Tuhan. Saya kasih ini dah, Tuhan, tanda ya, Tuhan berikan tanda. Enggak apa-apa minta tanda, Gideon aja minta tanda. Kalau nih pacar saya nih, kalau dia tidak mau menikahi saya bangsa setengah tahun lagi, mendingan saya putus sama pacar seperti ini. Gitu, boleh, nggak apa-apa anak-anak muda. Saya suruh kasih tanda ya. Minta tanda sama Tuhan, nggak apa-apa. Tuhan boleh nggak nih pacar saya? Begitu juga kita minta, ya kehendak Tuhan, apa benar ini? Gereja ini Tuhan mau berikan buat saya sebagai gembala. Saya juga bertanya sama Tuhan. Saya menangis sama Tuhan. Tuhan, saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya kemampuan sebagai gembala. Tapi Tuhan tolong saya, mampukan saya, tolong kirim-kirim orang yang bisa gitu, membantu saya. Jadi kita bertanya sama Tuhan. Kalau tidak kita, waduh, benar. Tuhan kalau tidak menghendaki kita akan hancur. Tapi kalau Tuhan menghendaki, maka saya percaya kita akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, jadi kita harus sadar ya, harus sadar dan percaya. Biasakan kita bertanya kepada Tuhan. Ya, kita biasakan bertanya kepada Tuhan untuk dapat memutuskan segala sesuatu dalam hidup kita. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan, apakah ini yang Tuhan kehendaki? Apakah jodoh ini yang Tuhan kehendaki? Apakah pekerjaan ini yang Tuhan kehendaki? Apa usaha ini yang Tuhan kehendaki? Bertanya kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka Tuhan akan meluluskan rancangan Tuhan, ya. Karena rancangan kita sama rancangan Tuhan berbeda. Jalan Tuhan sama jalan kita berbeda. Maka dari itu Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup ini penuh misteri. Kita nggak tahu ke depan apa yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi kalau kita terus mengandalkan Tuhan, setiap hari kita berdoa pada Tuhan, menanyakan segala apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kita akan berhasil. Tetapi ayat 16, kalau kita sudah percaya bahwa semua adalah rancangan Tuhan, semua adalah kehendak Tuhan, hidup ini adalah kesempatan, dan kita sadar hidup ini sementara, ya, mari Bapak Ibu biasakan kita bertanya kepada Tuhan. Kalau kita tidak jalankan ayat 16, ya katakan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Kalau kita tidak bertanya kepada Tuhan apa yang kita rancangkan, apa yang kita percayakan, itu Tuhan marah. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Kita adalah orang-orang yang sombong, ya. Tuhan sangat marah. Kalau di ayat Yakobus 4 ayat 7 katakan, ayat kalau nggak salah di ayat 7 ya, ayat 6 ya, Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Jadi Tuhan sangat menentang orang yang congkak. Tuhan pasti mengasihi orang yang rendah hati. Biarlah kita menjadi orang-orang yang rendah hati, mau bertanya kepada Tuhan apa yang kita rancangkan. Walaupun hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan beri, kita tanya sama Tuhan, apa ini benar Tuhan? Ini yang harus saya lakukan. Bertanyalah kepada Tuhan setiap hari di dalam kehidupanmu. Apa yang harus kami lakukan Tuhan? Saya selalu berdoa setiap pagi Bapak Ibu.
Ya, saya bertanya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan hari ini Tuhan? Tolonglah saya, berikan saya hikmat-Mu supaya saya tidak memegahkan diri dan bersalah kepadamu dan berdosa kepadamu dan menjadi orang-orang yang sombong. Biarlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah berjalan dalam kebenaran firman Tuhan hari ini, ayat 17 katakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi kita kalau tahu apa yang kita kerancangkan dalam hidup ini sesuai dengan rancangan Tuhan, kita tidak menunggu-nunggu waktu kita. Kita sudah ada kesempatan yang kita harus lakukan. Kita sudah bertanya kepada Tuhan dan kita tidak memegahkan diri. Kita tidak sombong dan congkak dan kita melakukan. Jika kita tahu berbuat baik untuk kemuliaan Tuhan, tetapi kita tidak melakukan, kita berdosa. Jika kita tahu berbuat baik, kita akan berdosa terhadap Tuhan. Maka dari ini Bapak Ibu, mari kita lakukanlah perkara-perkara yang di atas. Apa yang sudah Tuhan rancangan dalam hidup kita. Kita minta hikmat pada Tuhan. Biar kesempatan yang ada, kita minta pertolongan Tuhan. Apapun yang Tuhan kasih kesempatan buat kita, kita lakukan. Jangan kita tunda-tunda lagi. Hari ini, sekarang, waktunya kita berbuat baik untuk Tuhan. Kalau kita tidak melakukannya, maka kita akan menjadi orang-orang berdosa. Mari Bapak Ibu yang di rumah, yang dikasihi Tuhan, hidup ini penuh misteri. Tapi kita percaya kalau kita ada di dalam Tuhan hari-hari ini, walaupun misteri kita nggak tahu, tapi kalau kita tahu kehendak dan rancangan Tuhan adalah selalu indah di dalam hidup kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan mempunyai hari depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan yang akan memberkati Bapak Ibu yang ada di rumah pada pagi hari ini. Biarlah semua perencanaan apa yang akan kita lakukan hari ini, kesempatan apa yang ada pada Bapak Ibu Saudara yang di rumah, berikanlah untuk kemuliaan Tuhan. Tanyalah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Buat firman Tuhan yang singkat ini, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Biarlah Bapak Ibu semua yang di rumah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian penyertaan-Mu yang sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hadirat-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan buat pagi yang indah ini. Kami telah datang kepadamu, kami telah beribadah dan kami telah menikmati hadirat-Mu melalui pujian penyembahan kami. Dan kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa buat kami. Untuk kami tetap mengambil sebuah keputusan untuk tetap bersukacita apapun keadaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkaulah yang memberi kekuatan di dalam segala perkara.
walaupun keadaan kami mungkin sulit, cukup berat dan kami hampir menyerah, tapi kami percaya kekuatan yang berlimpah-limpah itu datangnya daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini, untuk seluruh hamba-hambamu yang ambil bagian dalam ibadah pagi hari ini. Engkau juga memberkati Ibu Yunita, Pak Adi, dan juga Lian, dan juga hambamu pemain musik Bapak Pendeta Bruce Lee. Tuhan, Kau terus menyertai dan memberkati juga Tuhan. Dan tim multimedia yang ada Engkau juga berkati Bapak David dan seluruh tim yang ada Tuhan, untuk menjalankan live streaming ini Tuhan. Berkati dan pakai lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami juga teringat untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada hari ini, maupun yang ada di rumah. Bapak Ibu yang mungkin menderita sakit, yang sedang isoman, angkatlah tanganmu dan terimalah kesembuhan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, oleh kuasa bilur-bilur Yesus, Engkau menjadi sembuh, sehat kembali. Tuhan, jamahlah mereka semua yang sedang sakit, baik yang di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Tuhan, tolong. Kekuatan yang berlimpah-limpah datangnya daripadamu. Engkau juga beri kekuatan bagi mereka yang mungkin membutuhkan pekerjaan, usaha apapun yang sedang mungkin dalam kendala hari-hari ini. Tuhan, tolong. Biarlah mereka juga diberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga dari GB Blessing Tuhan. Biar ada pemulihan keluarga di tengah-tengah masa pandemi. Mungkin mereka berat Tuhan di tengah-tengah keluarga. Tolonglah mereka Tuhan. Ada sukacita, ada kebahagiaan, ada keharmonisan di tengah-tengah keluarga mereka, dan mereka dapat mengatasi bersama Tuhan, bersama istri, bersama suami dan anak-anak Tuhan. Ada damai sejahtera-Mu turun di tengah keluarga besar GB Blessing yang ada Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan. Kuatkan mereka di masa-masa yang sulit, di masa-masa pandemi ini. Mereka tetap kuat, tegar di dalam Engkau. Mereka tetap bersuka cita dan bersyukur selalu. Itu yang dikehendaki oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh kami bersyukur. Berkati mereka mungkin yang berulang tahun di minggu-minggu ke depan. Tuhan yang menyertai, memberkati, memberi kekuatan, kesehatan selalu. Ajar mereka dapat menghitung hari-hari mereka dengan bijaksana, hingga mereka boleh memperoleh hal-hal yang baik di dalam Engkau. Dan mereka percaya ada kasih karunia-Mu yang selalu menyertai kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu yang berulang tahun. Terima kasih Bapa, berkati juga bangsa dan negara kami Tuhan. Di masa pandemi ini kami percaya Tuhan akan menolong bangsa kami. Dan kami yakin dan kami percaya Tuhan, pandemi ini akan berakhir Tuhan di dalam Engkau. Tiada yang mustahil Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau sanggup menolong bangsa kami keluar dari segala masalah pandemi ini. Terima kasih Bapa yang baik. Berkatilah bangsa kami, tolonglah bangsa kami Tuhan. Pemerintahan yang ada di tengah-tengah bangsa kami, dari tingkat daerah maupun tingkat pusat, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menteri, semua Tuhan berkati, berikan hikmat-Mu hingga mereka mengambil kebijakan yang baik untuk menguntungkan kepentingan rakyat Tuhan. Kami berdoa buat vaksinasi, biarlah secepatnya dapat terselesaikan dengan baik hingga banyak orang yang sehat kembali Tuhan. Kami berdoa untuk para tenaga medis yang ada, biar mereka tetap kuat, sehat, dapat menangani pandemi dengan baik, hingga banyak yang sembuh di dalam nama Yesus, hingga pandemi ini akan berakhir Bapa. Terima kasih Bapa, berkatilah bangsa kami, biarlah belas kasihan-Mu turun di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sebelum kami pulang Tuhan, turunkan berkat-Mu buat kami. Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, mari kita kedangkan tangan Tuhan. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, dengan persekutuan Allah Roh Kudus yang akan memberkati engkau dan menyertai engkau dan menghibur engkau dari hari ini dan sampai selama-lamanya.
semuanya. Di dalam nama Yesus terimalah berkat Allah. Haleluya. Yang terima berkat katakan amin. Amin. Tuhan memberkati.